Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah dicurahkannya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau yang istiqomah sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya yang hadir di majelis ini dan keluarga kita semua, orang-orang yang kita cintai, termasuk golongan umatnya Nabi Muhammad SAW, yang juga nanti akan mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan amal-amal baik kita, amal-amal soleh kita, untuk tentunya memperbaiki ya yang belum baik. Selama masih ada kesempatan, itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik adalah orang yang panjang usianya, kemudian dipenuhi dengan amal-amal kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pada malam hari ini kita sampai pada bab yang ke-8, yaitu hadis yang ke-86. Bab ini menerangkan kepada kita tentang istiqomah. Di pertemuan sebelumnya sudah disampaikan ayat-ayat Al-Quran yang dikutip oleh Imam Nawawi yang berkaitan dengan istiqomah. Kemudian juga sudah disampaikan satu hadis Rasulullah SAW, yaitu pada hadis yang ke-85. Sebuah jawaban yang sangat cerdas dari Rasulullah SAW yang berupa jawami'ul kalim, itu kalimat yang ringkas, pilihan katanya tepat dan padat maknanya. Salah satu keistimewaan Rasulullah SAW. Kemudian hadis berikutnya nih, hadis yang ke-86. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Rasulullah, sahabat yang paling banyak disebut oleh kaum muslimin, ya, terutama ketika pelaksanaan sholat Jumat, ya, meskipun tidak semua masjid, ya, menyampaikan hadisnya Abu Hurairah saat sholat Jumat, saat menjelang sholat Jumat, tapi banyak yang menyampaikan itu, bahwa jamaah sholat Jumat, ya, ketika khotib sedang naik ke mimbar dan akan menyampaikan khutbahnya, maka dilarang untuk berkata-kata, dilarang untuk bercakap-cakap, meskipun ucapannya hanya satu kata, ya. Karena kalau berkata-kata, maka sia-sialah pahala Jumatnya. Nah, itu. Kemudian lebih dari 5.000 hadis, ya,
riwayat dari sahabat Abu Hurairah. Qala berkata sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu layyan jua ahadun minkum bi'amali. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghammadanillahu birahmatin minhu wa fadl. Rawahu Muslim. Qaribu wasaddidu. Qaribu, mendekatlah kalian. Itu dalam hal ini adalah jangan jauh-jauh dari amal-amal yang kita tidak mampu, gitu. Wasaddidu, dan selalu berlakulah benar. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah petunjuk Rasulullah kepada kita agar kita ya melaksanakan amal sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Jangan sampai kemudian kita melaksanakan amal yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, memaksakan diri, sehingga kemudian kita justru dihinggapi rasa bosan, dan kemudian ketika hinggap rasa bosan itu, kita jadi membenci amal itu. Jadi kita jadi membenci amal itu, dan na'udzubillah min dzalik, kemudian kita justru berbuat sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Bertentangan dengan syariat. Jadi maksudnya adalah ya, beramallah sesuai kemampuan kita, sebatas kemampuan kita, jangan memaksakan diri. Nah, begitu ya maksud dari qaribu wasaddidu. Sehingga saat kita ya sedang semangat, kita laksanakan amal-amal, ditambah dengan amal-amal wajib, ditambah dengan amal-amal sunnah, ya awas, jangan berlebih-lebihan amal-amal sunnah itu. Ya, ketika kita dihinggapi rasa malas, namanya manusia, itu imannya nambah dan berkurang. Ketika nambah dia semangat. Nah, saat semangat itu jangan bablas, ya, jangan bablas kemudian kita laksanakan semua. Kalau bahasa Jawa namanya kemaruk, ya, maruk, dilaksanakan semua amal-amal itu, sehingga nanti saat kita menurun keimanan kita, kita jadi bosan dan kemudian melepaskan semua, dan kita tidak beramal. Justru malah kita membenci amal itu. Ya, ini sebenarnya sangat dalam sekali makna qaribu wasaddidu ini. Ya, ada hadis Rasulullah SAW yang isinya adalah menegur sahabat Nabi mulia. Sahabat Nabi ini sangat mulia sekali. Namanya adalah sahabat Abdullah ibnu Amr bin As. Ada Abdullah ini adalah ada beberapa nama Abdullah. Ada Abdullah ibnu Abbas, ada Abdullah ibnu Mas'ud, ada Abdullah ibnu Umar, ada Abdullah ibnu Amr. Nah, 4 dari Abdullah itu 3 diantaranya sahabat-sahabat yang muda. 3 diantaranya sahabat-sahabat muda yang luar biasa. Itu Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Amr bin As. Nah, ini yang ditegur oleh Rasulullah SAW adalah Abdullah ibnu Amr bin As. Ibnu Amr bin As ini anaknya, putranya Amr bin As. Ya, ini masuk Islamnya lebih duluan dari bapaknya Amr bin As. Amr bin As masuk Islam pada tahun ke-7 setelah Rasulullah hijrah. Nah, sebelumnya itu anaknya sudah masuk Islam. Nah, Abdullah bin Amr bin As ini seorang pemuda yang sangat hebat. Ya, kekuatan ruhnya luar biasa. Ini tidak dimiliki oleh sembarang orang. Memang diberikan keistimewaan oleh Allah. Dia beribadahnya mencapai puncak. Ya, beribadah mencapai puncak, ya, sholatnya, puasanya, dan seterusnya. Suatu ketika beliau saat menikah, menikahi perempuan, menikah ya, gitu.
menikah. Kemudian setelah menikah, ya karena memang kesibukannya Abdullah bin Amr bin As itu ibadah, maka istrinya tidak tidak didekati begitu ya. Karena sibuk sholat. Memang sebelumnya begitu. Sebelumnya memang Amr bin As luar biasa. Sholat malam itu hampir tidak tidur, sahabat Amr bin As. Kemudian siangnya puasa terus. Sehingga istrinya semacam dibiarkan ya, dalam tanda kutip gitu ya. Tapi bukan maksud Abdullah bin Amr bin As itu menikah untuk menelantarkan istrinya, bukan. Bukan maksudnya menyakiti istrinya, bukan. Tetapi memang kesibukannya seperti itu, Abdullah bin Amr bin As. Beda ketika niatnya menyakiti, tidak menggauli, niatnya menyakiti, menyiksa. Ini tidak, memang karena memang begitulah Abdullah bin Amr bin As. Maka diadukan oleh ayahnya itu Amr bin As kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dipanggillah Abdullah bin Amr bin As, ya. Maka Rasul menyatakan, ya puasa tambahan puasa sunnah cukuplah engkau lakukan, ya sebulan 3 kali. Maaf ini hadisnya agak lupa, tapi intinya adalah kemudian sampai kemudian puasa Daud itu. Sebulan 3 kali puasa sunnah. Itu pada Ayyamul Bid. Paling tidak kalau engkau mau ingin menambahkan puasa Ramadan, menambahkan dengan puasa sunnah, lakukan ya sebulan 3 kali. Karena satu amalan itu diganjar 10 kali lipat. Jadi kalau engkau lakukan 3 hari dalam 1 bulan, maka seperti engkau berpuasa 1 bulan penuh. Dan kalau engkau laksanakan setiap bulan, maka engkau seperti puasa setahun penuh. Puasa setahun penuh. Karena Rasul tahu ini semangatnya Abdullah bin Amr bin As. Maka Abdullah menyatakan, aku sanggup lebih baik dari itu ya Rasulullah. Maka Rasul kemudian menambahkan, ya sudah kalau begitu puasa dalam seminggu 2 kali. Jadi tadi kalau itu sebulan 3 kali, ini seminggu 2 kali. Jadi kalau 4, jadi 8 kali itu ketemunya 1 bulan. Senin, Kamis. Aku lebih mampu ya Rasulullah, lebih dari itu aku mampu ya Rasulullah. Maka Rasul menyampaikan, kalau gitu engkau puasa Daud. Puasa sehari, tidak. Sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Aku mampu ya Rasulullah lebih dari itu. Lebih baik dari itu aku mampu ya Rasulullah. Pemuda ini. Maka Rasul tidak menyatakan tidak ada lagi yang lebih baik dari itu. Ya, jadi dibatasi oleh Rasulullah supaya puasa sehari dan tidak sehari. Jadi puasa Nabi Daud. Ya, Abdullah bin Amr bin As meminta lebih dari itu tidak diizinkan oleh Rasulullah. Maka kalau puasa lebih dari itu ya berarti tidak sesuai dengan tuntunannya Rasulullah SAW. Ini puncaknya ini Abdullah bin Amr bin As, kalau kita lakukan itu puasa sehari puasa sehari tidak, kalau kita belum sanggup, maka kita melompat ya dari yang sebelumnya tidak pernah puasa kemudian langsung melompat sehari puasa sehari tidak, ya bisa saja kita malah ibaratnya jeglek, ya kemudian kita malah bosan dan kemudian tidak melakukan, bahkan kemudian antipati terhadap amal itu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, maka kemudian Abdullah bin Amr bin As melaksanakan puasa Daud itu. Dan kemudian ketika beliau sudah menginjak usia tua, Abdullah bin Amr bin As diberikan usia panjang 70 tahun lebih waktu itu usianya, ya, maka beliau baru merasakan. Ya, ketika sudah lemah fisiknya dan dia berat melaksanakan puasa itu, ya. Jadi beliau menyatakan, alangkah ya malangnya aku karena aku tidak melaksanakan kemurahan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tadi secara langsung Rasul menyatakan, kamu cukup 3 hari tadi atau kemudian seminggu 2 kali, ya saya meminta terus, bahkan kalau dibolehkan sama Rasulullah setiap hari,
maka itu sangat berat sekali ya ketika fisiknya sudah melemah. Gitu ya. Jadi inilah kemudian konsistensi istiqomah itu perlu memperhatikan keseimbangan. Ya, kalau tidak seimbang pasti tidak bisa istiqomah. Istiqomah itu syaratnya adil. Syaratnya adalah seimbang. Kalau tidak seimbang, tidak akan bisa istiqomah. Seimbang dalam segala hal. Karena kita adalah manusia. Kita bukan malaikat. Yang malaikat itu tidak ada rasa futur. Tidak ada rasa malas. Tidak ada nafsu. Malaikat itu tidak butuh makan. Hidup tidak butuh makan. Tidak butuh hubungan biologis, tidak butuh ya tidur. Nah, sedangkan kita manusia butuh makan, butuh tidur, butuh istirahat, butuh hubungan biologis dan seterusnya. Nah, kalau kemudian ini diabaikan, maka tentu tidak adil. Jadi kita tidak adil. Kita mau beribadah tadi, ya maka tidak melaksanakan qoribu wasajjidu ini. Ya, kita tidak bisa adil karena kita tadi itu mengabaikan hak-hak yang ada yang telah Allah tetapkan bagi kita sebagai manusia. Kita butuh makan, ya, kita butuh istirahat, dan kita juga butuh menyalurkan hasrat biologis. Maka ada riwayat lainnya, ini ada 3 sahabat Nabi yang kemudian suatu ketika ingin menanyakan perihal ibadahnya Nabi Muhammad SAW, menanyakannya melalui istri-istrinya Nabi. Karena kalau ibadahnya Nabi di luar atau di masjid itu kelihatan para sahabat. Nah, bagaimana ibadahnya di dalam rumahnya? Ibadah malamnya, ya, bagaimana zikirnya Rasulullah, dan bagaimana seterusnya. Ditanyakan kepada istri-istrinya Nabi. Maka ketiga sahabat tadi telah mendapatkan jawaban dari istri-istrinya Nabi, dan mereka menyatakan, loh, ibadahnya Nabi kok sederhana begitu? Kami kira ibadahnya Nabi itu luar biasa sebagai manusia pilihan. Ternyata kok ya beliau tidur, ya beliau puasa, beliau tidak puasa, ya beliau juga bersenang-senang dengan istri-istrinya. Wah, akhirnya mereka gini, kalau itu kan Nabi, ketiga sahabat ini, Nabi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita tidak mendapatkan jaminan ampunan. Maka kalau Nabi ibadahnya sederhana seperti itu, ya kita nggak boleh sederhana. Ya kita harus lebih dari itu, karena kita tidak ada, kita maksudnya 3 sahabat tadi, tidak ada jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian satu sahabat bertekad, aku akan sholat malam sepanjang malam tidak tidur. Setiap malam, setiap hari. Janji dia. Yang kedua, sahabat yang kedua, aku juga akan puasa sepanjang hari. Ya, tidak akan aku berbuka kecuali di hari-hari yang tentu diharamkan berpuasa. Selain itu puasa terus. Dan yang satunya, aku berjanji tidak akan menikah, ya. Dan aku akan beribadah totalitas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau menikah. Maka sampailah berita itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka dipanggil, ya, bahwa Rasul mendapatkan berita dan seperti ini yang maksudnya yang tadi ditekadkan oleh ketiga sahabat tadi. Maka ditanyakan apakah benar ya Rasulullah. Maka ditegurlah oleh Rasulullah, ya, aku adalah manusia yang paling takut kepada Allah, ya. Dan aku adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah dinyatakan begitu. Aku ini yang contoh gitu. Rasulullah maksud. Contoh. Aku paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian ya tentu ya, karena bukan utusan Allah ya, ikuti. Nah, aku paling bertakwa kepada Allah, tapi aku puasa juga aku makan, aku sholat malam juga aku tidur, dan aku menikah. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka bukan golonganku, kata Rasulullah. Jadi kalau seperti itu malah dianggap bukan golongannya Rasulullah SAW. Artinya Rasul itu sangat memahami
kemanusiaan. Rasulullah adalah ya manusia terbaik, manusia yang sangat memahami kemanusiaan dan sifat-sifat manusia itu dipahami oleh Rasulullah. Dan beliau adalah memanusiakan manusia, menempatkan manusia pada kadarnya manusia, bukan kadar lebih dari itu. Ya, kalau sholat sepanjang malam, puasa sepanjang hari, tidak mau menikah, tidak mau bergaul dengan istri, itu bukan sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, inilah kebaikan agama kita, inilah kebaikan agama Islam yang memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan yang lainnya. Sehingga kita beribadah kepada Allah, itu jangan seolah-olah merasa bahwa ibadah ini segala-galanya. Sehingga kita mengabaikan semuanya. Padahal Allah titahkan kita sebagai manusia. Ya kalau kita syukuri, kita tidur, kita nikmati dengan syukur, mendapatkan pahala dari Allah. Kita makan, menikmati makan itu, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bergaul dengan istri, ya hanya bercanda aja dapat pahala sama istri bercanda. Kemudian memandangnya dengan kasih sayang, gugur dosa-dosa kita. Ya, kemudian menggaulinya dengan baik, gugur dosa-dosa kita. Itu kebaikannya Allah kepada kita. Ya, tanpa harus mengabaikan hal-hal yang demikian. Ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah petunjuk dari nabi kita agar kita menjaga keseimbangan. Dengan keseimbangan itu, maka kita akan bisa berlaku adil. Kita akan bisa berlaku untuk istiqomah. Tanpa adil, tanpa keseimbangan, ya kita tidak akan bisa istiqomah. Ini tadi sudah beberapa dicontohkan, ya ditegur oleh Rasulullah SAW. Wa'lamu, dan ketahuilah kalian semua, annahu, sesungguhnya, layyan jua, tidak selamat, ahadun, salah satu, minkum di antara kalian. Sungguhnya tidak selamat salah satu di antara kalian bi'amalihi, selamat dengan amalnya, selamat dari siksa neraka. Sungguhnya tidak, ya, seorang itu tidak bisa mengandalkan keselamatannya dari api neraka dengan amalnya. Artinya dia masuk surga dengan amalnya. Kalau dia selamat dari neraka, dia masuk surga. Dalam hadis yang lain, masuk surga. Dia tidak bisa masuk surga dengan amalnya, dengan mengandalkan amalnya ansih. Ya, saya beramal, saya sholat sekian tahun, sekian puasa terus. Tidak bisa dengan itu dia bisa masuk surga, mengandalkan amalnya. Ya, kalau mengandalkan amalnya, ya sangat jauh dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat kepada kita, harganya tidak ternilai. Ya, kalau orang itu bekerja full seharian, bekerja bahkan menambahkan waktu lemburnya seterusnya untuk mendapatkan karunia rizki. Seberapa dapat karunia rizki? Ya, kalau mencurahkan semuanya seolah-olah begitu, itu berapa dia dapat karunia rizki itu? Sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala sangat kecil. Nah, kemudian kalau di convert kepada ibadah kita adalah untuk mendapatkan karunia surga. Karunia yang sudah diberikan Allah kepada kita tidak ternilai harganya. Kalau itu sudah antara nikmat yang diberikan Allah dengan apa upaya kita beribadah kepada Allah, kalau itu dinilai sebagai suatu amal, suatu untuk mendapatkan upah, maka sudah persekot yang sudah diberikan Allah itu sudah tidak mampu kita kejar lagi. Kalau itu persekot, nikmat bisa melihat, nikmat bisa menghirup udara, nikmat luar tidak bisa menghitung nikmat. Itu sudah kalah gitu. Nah, kalau kemudian kita mengandalkan nanti saya masuk surga dengan amal ini, maka itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak. Ya. Bahkan kemudian dilanjutkan, qalu berkata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, juga tidak engkau ya Rasulullah, maksudnya engkau juga tidak selamat ya berdasarkan amal engkau ya Rasulullah dari neraka. Qala, bersabda Rasulullah SAW, wala ana, ya juga bukan, tidak termasuk aku juga. Tidak termasuk aku juga. Artinya, ya beliau juga tidak mengandalkan amal beliau
untuk selamat dari neraka. Illa ayyataghammadillah, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan, mengkaruniakan birahmat minhu. Itu rahmatnya, wa fadl, dan karunianya. Kecuali Allah telah melimpahkan kepadaku rahmat dan karunianya. Itu yang kemudian ya, sebab itulah kita masuk surga. Sebab itulah kita selamat dari api neraka. Bukan amal kita ansih. Maka dari itu ya amal kita itu seberapa, kemudian kualitasnya seperti apa, ya sangat jauh kalau kita hanya mengandalkan amal. Kita mengandalkan rahmatnya Allah, kita mengandalkan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, ampunannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kemudian kita selalu memohon, meminta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan agar senantiasa dalam karunia-Nya untuk senantiasa bisa beribadah kepadanya. Dilanjutkan dengan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya siratal ladina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang dimurkai dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Amal kita ya ikhlasnya sesuai dengan tuntunannya Rasulullah itu berapa kualitasnya. Ya, yang ada adalah kita meminta kepada Allah ya supaya kita diberikan keikhlasan, supaya kita ditolong untuk senantiasa taat ya pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sekali lagi petunjuk dari Rasulullah agar senantiasa kita ya menjaga ya amal kita dan tidak berlebihan dan juga tidak kemudian keluar dari rel. Senantiasa benar dalam syariat ini adalah jangan sampai kalau kita sedang malas, kita menabrak larangan, kita menabrak batasnya yang sudah diberikan oleh agama ini. Ya, kalau kita sedang semangat, lakukan dengan penuh syukur, tambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang jangan berlebihan. Nah, saat kita sedang malas, upayakan kita kalaupun tidak melaksanakan amal-amal sunnah, ya maksimal ya, mubah ya, dengan kita tiduran mungkin ya, dengan kita ya mencari rihlah itu dalam rangka kita supaya kita nanti bisa balik lagi bisa naik lagi. Jangan kemudian malah melampiaskan di sesuatu yang telah melanggar syariat itu. Ya, hati-hati ketika itu kita lakukan, maka akan ada tuntutan berikutnya yang akan menarik kita lebih dalam lagi sampai kemudian cabut iman kita. Ya, yang itu adalah upaya syaitan untuk menjerat kita. Ya, bukankah telah ada contoh, ini jam berapa ini? Ya. Bukankah telah ada contoh ya yang mungkin pernah saya sampaikan ya, Barseso, seorang ulama yang luar biasa, punya murid 60.000 muridnya ya, santrinya 60.000, ibadahnya luar biasa, tapi dia digoda oleh setan. Ya, ceritanya panjang sih, nggak cukup waktunya. Dia digoda oleh setan dengan satu amal yang menurut dia itu kecil resiko maksiatnya, tapi maksiat. Dia sudah keluar dari syariat. Nah ini, berbuatlah sesuai dengan syariat dan tetap benar. Kalau malas tadi, ya jangan sampai di garis batas. Gitu. Kalau lewat garis batas itu, hati-hati akan ada tuntutan berikutnya, ya kita makin jauh. Seperti baru soalnya, satu. Itu menurut dia resikonya kecil maksiatnya, tetapi dampaknya akhirnya sampai imannya tercabut, sampai dia kafir, dia menyembah setan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, melindungi kita semuanya agar kita senantiasa berada dalam jalur yang benar. Ya, saat semangat kita tambah dengan amal-amal sunnah, saat
kita tidak kurang semangat, ya kita lakukan amal-amal yang lain atau variasi amal soleh yang lain, ya, yang mubah, yaitu maksimalnya kita lakukan rehla, kita lakukan, ya kita cari kuliner mungkin begitu ya, atau kita senang-senang, tapi sifatnya adalah nanti supaya bisa semangat kembali. Dengan demikian, insya Allah kita akan bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembacaan hadis yang ke-86 ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma fiqhil aqwam muqtarik. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Jika wa bihamdika la ilaha la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.